Assalamualaikum YouTuber semua. Cara terbaik untuk sukses di YouTube adalah dengan menentukan topik atau niche yang spesifik. Bener gak sih? Bikin channel yang gado-gado itu akan susah perkembangannya? Sebagian dari kalian pasti sudah menentukan topik ya. Atau mungkin sebagian dari kalian masih mikir, mau bikin apa sih? Ya kan? Nah, tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu loh, yaitu bagaimana kita menghadapi topik yang akan kita pilih nanti. Misalkan nih, bagaimana kita memperkenalkan diri dan tampil menonjol di YouTube. Tapi sebelum sampai kita ke sana, kita ke permasalahan pertama dulu ya, yaitu channel seperti apa sih yang sebaiknya kita pilih? Oke, YouTube memang nggak ngelarang kita untuk ngupload video jenis tentang apapun. Hari ini mau ngupload tentang make up, besok mau ngupload tentang video tutorial, besoknya lagi kuliner, besok-besoknya lagi ya terserah kita ya. Tetapi ternyata algoritma YouTube, terutama untuk rekomendasi video, itu nggak nganjurin demikian, terutama channel YouTube ya. YouTube mengatakan dengan sangat jelas di sini. Coba lihat ya. Ketika pembuat konten pertama kali memulai, banyak yang beranggapan bahwa cara terbaik adalah dengan membuat video yang menarik penonton seluas mungkin, ya kan? Akan tetapi, berulang kali kami melihat pembuat konten yang berhasil, yang meraih keberhasilan, itu membuat komunitas kecil yang penuh dengan antusias. Jadi, channel yang berhasil adalah channel yang membuat sekelompok kecil yang tertarik dengan hal yang sama. Mereka sangat antusias ketika menentukan acara yang sesuai dengan minat mereka. Dengan antusiasme ini, dapat meningkatkan jumlah tayangan waktu tonton dan keterlibatan. Ini channel aku banget. Aku subscribe channelnya, aku pencet loncengnya, aku tonton habis videonya, aku like dan komen dan sebagainya. Kalau dari awal kalian bikin channelnya itu campur-campur, itu nggak akan di-subscribe atau mungkin nggak akan disimak karena kurangnya antusiasmenya tadi. Mungkin ada 1-2 yang akan booming atau rame penontonnya, tapi video lain akan berjalan di tempat karena nggak sesuai dengan harapan penonton. Selain itu, nggak akan direkomendasi karena penilaian YouTube yang kurang bagus. Kalau udah terlanjur gimana? Apa perlu aku hapus videonya? Nggak perlu kok. Yang penting kalian fokus pada video selanjutnya dan bikin topik yang lebih spesifik. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita menentukan topik yang tepat. Nah, kalian itu harus menentukan yang namanya clarity atau kejelasan channel kamu. Pikirkan ini baik-baik ya. Channel yang kamu bikin itu harus benar-benar jelas di mata penonton. Bagaimana caranya? Coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Pertama, untuk siapa channel konten kamu itu nanti? Kedua, nilai apa yang akan kamu berikan? Ketiga, kapan kamu akan menyampaikan janjimu tadi? Yang pertama, untuk siapa video kamu? Untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Ya iya juga sih. Aku cantik, menarik, pasti banyak yang suka. Ya, percayalah, gak akan banyak yang suka. Bahkan mungkin banyak yang gak suka. Atau bahkan gak peduli. Tapi beda halnya bro, kalau kita bikin topik yang spesifik dan target penonton yang jelas. Pasti akan ada orang-orang yang suka kontenmu. Gak semua orang tahu tentang channel Yusa. Karena memang gak semua orang pengen jadi YouTubers. Tapi orang-orang keren
orang yang pengen tahu cara gimana jadi YouTubers, ya ada di sini semuanya yang lagi pada nonton video ini. Kebayang ya? Oke? Nah, selanjutnya nilai apa yang bisa kamu berikan? Aku punya satu channel bahas tentang doa dan sholawat. Di channel itu aku mencoba memberikan manfaat dengan membantu menyediakan doa-doa yang kita bisa panjatkan sehari-hari agar hidup kita semakin berkah dan melimpah. Nah, kapan nilai-nilai itu disampaikan? Nah, bisa sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan setiap hari. Terutama saat awal-awal bikin video. Kalian harus sesering mungkin untuk ngupload video ya. Tulislah 3 hal tadi dan komit dalam melaksanakannya. Nah, sebagai tambahan, perhatiin ini ya saat kamu memilih jenis channelmu. Nomor 1, jika kalian merasa apa yang kalian pilih tadi itu udah terlalu banyak dibikin, kayak misalkan tutorial makeup gitu, udah banyak banget ya, udah kayak jemur di jemuran. Inilah yang namanya dengan kompetisi. Bagaimana cara mengatasinya? Kita nggak harus menjadi lebih baik dari mereka atau menjadi lebih bagus dari mereka, tapi cukup menjadi yang berbeda dan unik. Caranya bisa dari cara ngomongnya, cara editan, atau hal kecil apapun. Bisa bikin kamu berbeda. Buatlah identitas channelmu untuk diingat sama orang. Dan jangan khawatir kalau misalkan jenis channel yang udah kamu pilih udah rame. Tenang, kamu bisa rancang dan tentukan sesuatu yang bikin menarik di channel kamu. Di channel ini, awalnya tuh hanya ngebahas YouTube terus. Seiring berjalannya waktu nih, saya coba tuh untuk ngamatin berbagai channel gitu. Ini yang bisa bikin beda nih. Misal nih, kamu mau bikin channel tentang fotografi gitu kan. Pasti kan udah banyak banget kan yang profesional. Udah pakai alat-alat yang canggih lah gitu. Nah, kamu bisa bikin beda nih. Misal, kamu bikin tutorial fotografi pakai HP gitu. Atau bisa dispesifikan lagi ke HP merek tertentu. Akan selalu ada ide-ide yang bisa kamu pakai. Oke? Nomor kedua, pastiin jenis channel yang kamu pilih. Kamu bisa rutin untuk memproduksi kontennya dan mudah bikinnya. Banyak yang muluk-muluk di awal, tapi nggak mikir produksinya. Contoh misalkan, kamu mau bikin film pendek gitu. Oke, nggak masalah. Bisa nulis ceritanya. Shootingnya, editingnya gimana? Terus ada talentnya nggak? Akhir kata, 2 bulan baru bisa 1 upload video, gak ada yang nonton pula. Kapan channel kamu akan maju? Yang kayak begini nih yang sering aku temuin, baru bikin 1-2 video udah kerepotan, akhirnya ubah topik, berulang-ulang terus begitu, sayang waktu dan tenaga. Oke, coba deh kalian pikirkan hal ini. Hanya kalian yang bisa mengukur kemampuanmu. Dari alatnya, dari skillnya, dari bahannya, dan lain sebagainya. Cara yang paling mudah untuk mengukur, yaitu kalian itu bisa produksi paling enggak seminggu sekali lah. Kalau misalkan seminggu lebih dari 2 kali, itu lebih bagus. Sekarang, bagian yang paling penting yang harus kalian perhatikan, ada 2 hal yang harus kalian pertimbangkan dalam memilih channel. Pertama yaitu konten yang sesuai dengan ketertarikan kita atau hobi. Kedua adalah dari sisi sebaliknya yaitu ketertarikan penonton. Jangan lupain mereka. Ya mau nggak mau kita harus mikirin hal ini. Kita nggak bisa egois, pengen perform tanpa memikirin penonton. Ya nggak? Yang namanya video di YouTube itu dibikin buat ditonton sama orang lain. Ya kan? Pastikan kamu punya target, punya goal, punya ambisi,
bikin konten yang bisa memuaskan diri kamu dan juga penonton. Oke? Ingat itu ya. Demikian kira-kira kisi-kisi bagaimana cara memilih channel yang tepat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!